Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama, selalu dalam lindungan Tuhan, hidup sukses dan bahagia, serta dimuliakan dan dimudahkanlah rezekinya. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat yang Maha Kuasa atas segala berkat karunia dan rezeki ini, sehingga kita semua masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan utama untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya atau apa solusinya, inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam video berikutnya, oke? Bagi teman-teman yang belum resmi bergabung di channel ini, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Di dalam channel ini teman-teman bukan hanya boleh mengajukan pertanyaan saja, namun juga boleh curhat, boleh juga berbagi pendapatnya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman cari video-video yang sudah ada di dalam channel ini, lalu temukan pembahasan pertanyaan atau tema yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian silakan ketik di dalam kolom komentarnya ya. Oke? Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama dan kebaikan hati teman-teman akan tercatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala sehingga dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan masuk pembahasannya. Namun seperti biasa kita akan ngecek dulu pertanyaan apa yang sudah masuk. Di sini ada banyak pertanyaan, namun kita akan memilih salah satunya. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan secepatnya ya. Supaya tidak masuk dalam antrian yang panjang. Salah satu teman kita yang bertanya di sini ya. Pertanyaannya, mengapa saya merasa hampa, kesepian, dan kosong? Saya percaya teman-teman yang sedang menyaksikan video ini juga ya ada yang pernah ya mempunyai perasaan seperti ini. Mengapa saya merasa hampa, kesepian, dan kosong? Jadi teman-teman yang punya pengalaman, punya penghayatan, ya boleh berbagi di sini ya. Semoga bermanfaat bagi sesama. Ya. Di sini saya akan membahas sekilas pertanyaan ini. Mengapa saya merasa hampa, kesepian, dan kosong? Itu karena kamu kehilangan semangat hidup. Dan juga karena kamu tidak membuka hatimu dan mengisinya dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Intinya kamu lebih sering membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Serta sering menunda pekerjaan. Kamu sendiri juga tahu itu, akan tetapi pikiranmu seringkali berkata lain. Kamu merasa lelah, capek, tidak bergairah, malas, dan lain-lain. Jika belum bisa menguasai diri dan mengontrolnya, maka sarannya adalah miliki teman yang berpikir positif dan dewasa. Ya. Lebih baik lagi ia adalah pribadi yang bijaksana. Memang tidak mudah untuk menemukan seseorang yang cukup bijaksana. Sembari mencari, berdoalah kepada Tuhan yang maha segalanya, agar diberikan kebesaran hati untuk menerima apa yang telah terjadi dan bisa mengikhlaskannya. Apabila perasaan itu muncul karena adanya kepahitan di masa lalu,
Ya, karena kegagalan demi kegagalan, maka kamu mengalami yang namanya mental block atau mental breakdown. Penyebabnya karena masih ada luka batin di masa lalu yang belum sembuh. Ada trauma psikologis yang terus menghantui diri sendiri. Pengaruh buruk yang terbesar dalam hidupmu adalah kamu mengalami yang namanya kehilangan semangat. Ya. Saya percaya teman-teman juga pernah mengalami ya yang namanya kehilangan semangat. Ya. Terkadang seperti istilah kata, hidup segan, mati tak mau. Pertanyaannya, mau sampai kapan kamu begitu? Jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan sembuh dari luka lama, maka masa depan dan masa tuamu akan semakin sengsara. Jadi jangan pasrah dan menyerah pada keadaan. Bicarakanlah kepada orang lain, setidaknya berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan dan kekuatan untuk menghadapi ujian yang akan datang. Karena ujian sebelumnya tidak lulus, maka pasti akan ada ujian lagi. Jika perasaan semacam itu terus melanda dalam waktu berkepanjangan, sebaiknya konsultasi atau konseling kepada seorang profesional. Misalnya seorang penasihat, psikolog, psikiater, atau guru spiritual, dan lain-lain. Sebenarnya perasaan semacam ini adalah hal yang wajar. Orang-orang yang sukses saat ini sebelumnya juga pernah berada pada fase atau posisi seperti demikian. Hanya karena mereka berhasil melewati ujian semacam itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Jadi kemungkinan besar ya Anda adalah orang yang sukses selanjutnya. Demikian ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama, selalu dalam lindungan Tuhan, hidup sukses dan bahagia, panjang umur, serta dimuliakan dan dimudahkanlah rezekinya. Amin. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Salam damai sejahtera. Terima kasih.